Halo, selamat datang di Cucu Spanish Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ditunggu sekarang juga nih. Yuk. Nah, beberapa hari yang lalu udah saw 3, sekarang waktunya saw 4. Yuk, langsung aja ke ceritanya. Di awal film, Jigsaw yang telah meninggal di saw sebelumnya bernama asli John sedang diautopsi. Di lambungnya ditemukan sebuah kaset yang diberikan pada detektif untuk diputar. Kaset itu mengatakan bahwa semua akan dites dan pekerjaan Jigsaw akan diteruskan. Lalu adegan pun beralih ke sebuah permainan di mana ada dua orang yang sedang dirantai dan ada alat yang menghubungkan mereka satu dengan yang lain. Orang yang satu dijahit di bagian matanya hingga tak dapat melihat dan yang satunya lagi dijahit di bibirnya hingga tak bisa berbicara. Bernama Art, orang yang dijahit di bibirnya. Tentu saja orang yang tidak dapat melihat kebingungan, kalang kabut, dan tanpa sengaja menarik sumbu yang memulai permainan itu. Sedangkan Art melihat sebuah kunci yang ada di belakang kepala orang yang matanya dijahit. Ingin memperingati orang yang tak dapat melihat, tapi karena mulutnya tidak dapat digunakan, malah akhirnya mereka saling menyerang. Dan terpaksa Art membunuh orang yang satunya. Adegan beralih ke satu-satunya teman detektif Matthew yang selamat yang juga ada di saw sebelumnya bernama Letnan Eric, yang kita sebut saja Rick, bersama dengan detektif lain yang sebenarnya juga bisa kita lihat di saw sebelumnya bernama detektif Hoffman. Mereka ke tempat kejadian di mana ditemukan mayat detektif Carey. Lalu datanglah dua agen lagi dari FBI bernama agen Stram dan agen Perez yang akan turut membantu dalam kasus itu. Dari penyelidikan di tempat kejadian, diketahuilah bahwa selain Amanda, ada yang membantu Jigsaw John dalam melakukan permainan. Letnan Rick pulang dengan keadaan perasaan yang bercampur aduk setelah kehilangan detektif Matthew dan sekarang menemukan detektif Carey dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kehidupan Letnan Rick bahkan terpengaruh. Letnan Rick agak melupakan keluarganya. Malam itu, Letnan Rick ditinggal istrinya sehingga ia sendirian di rumahnya. Letnan Rick merasa ada orang di rumahnya sehingga mengeceknya dan ternyata benar, ada yang memingsankannya. Terbangun di sebuah kamar mandi dan begitu keluar ada TV yang menyala dengan menggunakan suara Jigsaw mengatakan, Letnan Rick terobsesi untuk menyelamatkan semua orang, maka sekaranglah kesempatannya. Detektif Matthew masih hidup, lalu ditunjukkan detektif Matthew dan Hoffman yang sedang disekap di sebuah tempat. Ada permainan yang harus dimainkan dalam waktu 90 menit bila Letnan Rick mau menyelamatkan detektif Matthew. Tetapi ada peringatan bagi Letnan Rick untuk belajar melepaskan atau justru ingin tetap menyelamatkan mereka. Itu pilihannya. Keluar dari ruangan itu, Letnan Rick melihat seorang wanita sedang terikat di sebuah kursi dan di sekeliling ruangan terdapat foto wanita itu yang menunjukkan bahwa wanita itu melakukan sebuah aksi kriminal. Ada kartu bertuliskan, mau selamatkan atau tidak itu terserah, tapi aku sarankan untuk pergi saja. Letnan Rick berniat membantu. Dia membuka kain yang menutupi bagian belakang wanita itu dan malah menarik sumbu yang langsung memainkan permainan itu. Seluruh rambut wanita itu tertarik ke belakang. Ada nomor kombinasi yang harus dicari Rick, yang akhirnya ditemukan Rick. Wanita itu selamat, tetapi terluka di bagian kepalanya. Rick mengambil kain, tapi kembali-kembali malah diserang oleh wanita itu yang ingin menusuknya. Mereka bergulat, Rick menang, dan menemukan kaset yang menyuruh wanita itu membunuh Rick apabila tidak mau masuk penjara. Rick meninggalkan wanita itu, menemukan dua kunci yang bertuliskan tempat di salah satunya, yang langsung dituju oleh Letnan Rick. Tidak lama, polisi, agen Stram, dan Perez menemukan tempat kejadian wanita tadi. Rick yang telah sampai menemukan sebuah kotak berisi foto dan kartu bertuliskan, orang ini amat sangat membutuhkan bantuan. Ada ruangan yang berisi alat untuk membantunya. Nyawanya ada di tanganmu, tapi pada akhirnya hanya dia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena ingin menyelamatkan detektif Matthew, Letnan Rick memancing orang itu masuk ke kamar itu dan menyuruhnya membuka pintu dengan kunci lain yang ia bawa. Ternyata ruangan itu berisi foto-foto tentang aksi kriminal lelaki itu yang ternyata suka memperkosa wanita. Di ruangan itu ada ranjang dan alat-alat yang biasa dia gunakan untuk memperkosa wanita. Rick menemukan alat pemutar suara yang mengatakan Rick harus memaksa lelaki itu memakai alat yang ada di ranjang pada dirinya yang dituliti oleh Rick. Dan lelaki itu terpaksa menurut karena ditodong oleh pistol.
Langsung permainan dimulai, dan lelaki itu harus memilih kehilangan mata atau badannya. Lelaki itu kalah hingga meninggal karena kehabisan darah. Rick hanya meninggalkan lelaki itu dan menemukan kartu bertulisan kembali ke tempat awal. Tidak lama, polisi, agen Stam, dan Perez juga menemukan tempat kejadian lelaki tadi. Mereka saling kejar-kejaran. Di sisi lain, detektif Matthew Hoffman yang sedang terikat di tempatnya masing-masing, ada orang ketiga yang masuk dengan jaket yang menutupi seluruh tubuh kecuali mukanya, yang melihat rekaman kamera di layar-layar komputer. Yang setelah melihat lelaki itu, detektif Matthew mencoba bunuh diri yang dihalangi oleh lelaki itu yang ternyata adalah Art yang memainkan permainan di awal tadi yang dijahit mulutnya. Kembali ke Rick. Kali ini menemukan suami istri yang saling terikat dan ada tusukan-tusukan yang menyatukan tubuh mereka. Ditemukan kaset lagi, dan di kaset itu menyatakan bahwa sang suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan sang istri. Agar wanita itu selamat, dia harus menarik tusukan di tempat yang tepat agar suaminya meninggal. Wanita itu melakukannya. Sesudahnya meminta pertolongan pada Rick yang ternyata tahu bahwa wanita itu juga pelaku kriminal, hingga Rick hanya meninggalkannya. Korban kali ini juga ditemukan oleh polisi, agen Stam, dan Perez. Dan mereka mendapatkan bukti yang mengarah pada mantan Jigsaw yaitu Jill dan pengacara Jill yaitu Art yang ada di ruangan penyekapan Hoffman dan detektif Matthew tadi. Bahkan mendapat bocoran tentang suatu tempat yang ada di gedung itu yang langsung didatangi oleh agen Stam dan Perez. Tempat itu hanya berisi boneka Jigsaw yang di lehernya tergantung pemutar kaset yang dinyalakan tetapi tiba-tiba suaranya tidak jelas. Karena itu agen Perez memajukan kepalanya agar bisa mendengar lebih jelas. Tapi malah terkena pecahan muka boneka itu yang tiba-tiba pecah. Hingga agen Perez dibawa ke rumah sakit. Tetapi sebelumnya agen Perez memberikan kunci yang ditemukannya pada agen Sram. Agen Sram langsung menginterogasi Jill sendiri. Diketahuilah bahwa Jigsaw John sebenarnya adalah orang kaya, tapi setelah kehilangan anak kandung yang dikandung Jill, hubungan mereka menjauh dan mereka pun bercerai. Jill mendapat beberapa gedung dari keahlian pengacaranya yang adalah Art. Setelah itu, keadaan lebih susah bagi Jigsaw John karena dia diagnosa kanker. Setelah itu Jigsaw John berubah. Mungkin korban pertama Jigsaw John adalah orang yang menyebabkan kematian anaknya. Selesai menginterogasi Jill, agen Sram tiba-tiba melihat koran tempat gedung pertama Jigsaw. Agen Sram pun langsung pergi ke sana. Selain Sram, Rick yang sudah sampai di gedung itu juga ikut menelusuri gedung itu. Menemukan kartu berucapkan, "Kamu sudah belajar menyelamatkan orang? Sabarlah, kamu menyelamatkan orang kan?" Yang tidak dimengerti Rick. Tetap mencari detektif Matthew membuka-buka pintu. Padahal Art tahu bahwa bila pintu terbuka, maka itu adalah kematian bagi mereka. Dan Art juga sudah mengatakan tentang hal itu pada detektif Matthew dan Hoffman pada saat detektif Matthew berpura-pura mati. Dan saat dicek malah menendang Art. Art menjelaskan semuanya dan memberikan pistol pada detektif Matthew menyuruhnya memilih mau hidup atau mati. Tidak hanya detektif Matthew, agen Sram pun membuka-buka pintu, menemukan sebuah ruangan tempat di mana ada Jeff yang berhasil selamat dari Saw sebelumnya yang langsung mau menyerangnya dan ditembak oleh agen Sram. Rick mencapai pintu itu. Detektif Matthew sudah berteriak-teriak agar jangan dibuka. Tetapi karena merasa waktu 90 menit hampir habis, dia pun tetap masuk dan langsung ditembak oleh detektif Matthew, tapi pintu telah terbuka. Detektif Matthew langsung meninggal. Dan saat Art mau menunjukkan alat pemutar kaset, langsung ditembak oleh Rick hingga meninggal. Kaset itu menyatakan, "Jika kamu dengar ini, maka kamu berhasil menemukan detektif Matthew dan Hoffman dalam waktu kurang dari 90 menit. Tetapi, justru karena itu mereka akan mati. Kamu sudah kuperingatkan sebelumnya. Akankah kamu belajar untuk melepaskan? Kamu sudah gagal." Di tengah kebingungannya, ternyata detektif Hoffman tidak meninggal, tapi berdiri di belakang Rick. Seketika itu Rick sadar bahwa detektif Hoffman adalah kaki tangan Jigsaw dan berniat menjadi penerus Jigsaw. Detektif Hoffman berkata, "Game over." Lalu meninggalkan Rick yang meninggal karena kehabisan darah. Lalu mendatangi ruangan agen Sram dan mengunci agen Sram di dalamnya.